Berdiri. Aturan Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan, sudah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Silakan duduk semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya semua ya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Setuju ya? Nah, sekarang sudah siap belum kalian belajar hari ini? Sudah siap semua nih ya. Kalau ibu tanya kesiapan belajar kalian dari skala 1 sampai 10 berapa? 9. Wih, 9. Yang lain? 7. Ada yang 8. Ada yang di bawah 5 nggak? Oke, semua semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Untuk tujuan pembelajaran kita itu serta didik dapat menganalisis urutan pengisian elektron pada orbital atom berdasarkan aturan Aufbau, prinsip larangan Pauli, dan aturan Higgs. Nah, ketiganya ini kan kita udah pelajari dulu di konfigurasi elektron kan? Nah, masih ingat nggak apa bunyi dari aturan Aufbau dulu? Siapa yang bisa? Yang masih ingat coba kita review materi kita sebelumnya dulu sebelum lanjut. Aturan Aufbau, pengisian elektron itu dimulai dari apa? Tingkat energi pada yang dari suhu kulit yang paling rendah dulu, baru kemudian ke yang tinggi. Kalau prinsip larangan Pauli, nah ini kita skip dulu kan waktu ini belajar konfigurasi, kita skip karena itu berhubungan nanti dengan bilangan kuantum. Sekarang lah kita akan pelajari. Ya, kalau aturan Higgs, ya coba Dayu. Aturan Higgs menyatakan bahwa pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri baru kemudian lepas. Di dalam orbital itu elektronnya ditempatkan satu-satu dulu secara paralel ya, satu-satu dulu menghadap ke atas, baru kemudian dipasangkan menghadap ke bawah. Oke. Ibu harap kalian masih ingat materi kita sebelumnya ya. Nah kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar seperti biasa ya, secara berkelompok, dan pembagian kelompoknya ini berdasarkan tes asesmen awal yang sudah kita lakukan waktu itu. Masih ingat nggak kelompok kalian? Masih ya. Nanti ada kelompok Dalton 1 seperti biasa di sini ya tempatnya. Kemudian di belakang ada Dalton 2, terus Dalton 3, Dalton 4, Thomson 1, Thomson 2. Kayak gitu, seperti biasa. Oke. Sekarang silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya. Ya. Oke, sudah ketemu bersama kelompoknya. Kelompok Dalton 1 akan tetap. Oke, udah Dalton 2, Dalton 3, Dalton 4, Dalton 5. Sorry, Thomson 1. Thomson 1, Thomson 5. Oke. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD ya, boleh di-scan LKPD-nya yang kelompok Dalton yang bagian sini ya, di-scan-nya yang kelompok Dalton yang. Oke, sudah semua menerima LKPD ya? Sudah semua menerima LKPD? Oke, silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, coba kalian perhatikan LKPD-nya dulu. Di sana untuk kelompok Dalton di bagian orientasi masalah coba dilihat ya. Nah, di sana ada sebuah masalah atau sebuah kasus ya. Jadi kalian disuruh untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh tokoh pada LKPD tersebut. Nah, yang kelompok Dalton itu ada sebuah cerita ya. Jadi kemarin saat Aldi akan mencari Tika, Aldi hanya tahu Tika ada di ruang kelasnya. Jadi Aldi itu mau mencari si Tika itu sekarang ya. Nah kemudian Aldi itu perlu informasi tambahan yaitu kelas berapa Tika, kemudian kelas nomor berapa Tika berada, lalu Tika duduk menghadap kemana. Nah kemudian dengan informasi yang lengkap ini Aldi mampu menemukan Tika dengan tepat. Sama halnya dengan elektron ya. Jadi dalam suatu atom itu kan kita nggak tahu dengan betul, nggak tahu
dengan pasti keberadaan elektron itu ada di fluid yang keberapa. Kan itu? Jika secara informasi kelas ini, kelas berapa kita, nomor kelasnya kita berapa, kita menghadap kemana, itu kita ibaratkan sebagai elektron, maka kalian harus sekarang membantu Aldi untuk menemukannya. Gitu ya. Jadi untuk yang kelompok Dalton, itu kalian disuruh untuk menemukan letak elektron terakhir dari unsur magnesium. Jadi tentukan dia ada di kulit keberapa, dia ada di subkulit apa, menghadap kemana elektron terakhirnya, itu yang harus kalian tentukan. Sedangkan kalau kelompok Thomson, nanti kalian kasusnya sama, hanya saja elektron atom yang kalian temukan itu beda ya. Nanti kalian disuruh untuk menemukan elektron terakhir dari atom Fe. Ya, jadi magnesium sama Fe ini dia berbeda golongan ya, berarti nanti tempatnya juga pasti berbeda. Silahkan kuliah juga pasti berbeda. Oke, silahkan kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Bagi yang suka membaca, nanti silahkan akses bahan ajarnya, baca materinya di sana. Kalau bagi yang suka membaca sambil mendengarkan, bisa nonton video yang ada di atas. Oke, silahkan bekerja. Oke anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan LKPD? Oke, kalau sudah selesai, sekarang mari kita presentasikan kasus yang ada di LKPD yang sudah kalian diskusikan. Ya, nah ibu minta dari kelompok Thomson 1. Ya, kelompok Thomson 1, silahkan maju ke depan ya untuk presentasi. Tapi ini belum ke kasus ya, kita ke data yang ada di LKPD dulu. Silakan kelompok Thomson. Aturan pengajar umat. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok Thomson di sini bakal ngejelasin dari penerapan larangan Pauli. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Katerina Putra. Perkenalkan nama saya Putu Cinta Cerita Nataki, nomor absen 29. Perkenalkan nama saya Ibai Cinta Prada, absen 9. Perkenalkan nama saya Pamanatan Dandaya, absen 13. Jadi sebelum kami menjelaskan materi saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu larangan Pauli. Jadi larangan Pauli merupakan larangan yang menyatakan bahwa elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama, yaitu n, l, n, s, sehingga setiap orbitalnya akan diisi oleh 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Dan sini ada contoh dari atom S yang berjumlah 16 dan elektron terakhir adalah 3p4. Nah, yang kalian tahu sepertinya kalian tahu bahwa orbital p itu memiliki 3 jumlah 3. Nah, di sini Apanya 3 dan orbital itu. ya orbital. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Dan nggak mungkin ya 4-nya itu sama. 3 boleh tapi nggak mungkin 4 ya. Di sini udah contohnya. Di mana itu spinnya berbeda. Di kalian lihat kalau spinnya ke atas itu kan berjumlah setengah plus setengah, kalau ke bawah itu min setengah, jadi nggak mungkin ya sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk
Mohon para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Jadi itu ya larangan Pauli. Jadi keempat bilangan kuantum dari elektron itu semuanya nggak mungkin sama. Pasti ada aja satu yang berbeda. Nah tadi Gazal udah ngasih contoh di kotak yang pertama itu, meskipun dia ada dalam satu kotak, tapi bilangan kuantumnya berbeda. Berbeda di mana dia bilangan kuantumnya? Di speednya, di arahnya berbeda. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Oke, sekarang lanjut ke kelompok nomor 2 untuk mempresentasikan kasus yang dialami Ilham. Kalau yang Dalton, silahkan menyimak ya, kalian kasusnya sama tapi atomnya beda. Kan itu kalian dapat magnesium, Thomsonnya dapat Fe. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok nomor 2 akan menjelaskan mengenai masalah yang dialami oleh Ilham. Sebelum kami memecahkan masalah ini, pada bagian orientasi itu ada masalah yang dihadapi oleh Ilham, yakni kekurangan informasi saat sedang mencari Hana. Informasi yang dia punya hanya mengenai Hana ada di ruang kelasnya, sedangkan informasi seperti Hana kelas berapa, nomor kelas Hana berapa, lalu duduk menghadap Hana itu dia tidak mempunyai. Nah, sama halnya dengan elektron yang berada pada ruang dengan nomor dan arah tertentu. Informasi elektron itu diibaratkan dengan konfigurasi elektron, lalu nomor kelas Hana diibaratkan dengan nomor orbital, dan arah duduk diibaratkan dengan arah elektron. Maka di sini kita akan membantu Ilham untuk mengetahui letak elektron unsur dari besi, yaitu Fe. Jadi kuantum utama itu didapat karena urutan terakhir dari konfigurasi elektronnya, yaitu 3D pangkat 6. 3D pangkat 6 kita dapat bilangan kuantum utamanya itu dari nomor kulit atomnya, yaitu 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Karena N-nya sama dengan 3, jadi dia di kulit M. Kasih tepuk tangan dulu untuk Baik, itu dia sampai kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para Oke, gimana perasaannya setelah belajar hari ini? Kita bisa membantu Ali menjawab Saatnya jam ke-6 dimulai. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa aja yang kita lakuin dari tadi? Siapa? Angkat tangan. Ada nggak? Gimana mungkin? Maesa mungkin? Julian mungkin? Bobby? Oke, Julian, silakan. Yang lain tolong. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini itu tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Kita belajar dari bilangan kuantum, apa saja sih jenis-jenis bilangan kuantum itu dan gimana cara mencarinya. Lalu ada aturan-aturan yang ada di konfigurasi seperti larangan Pauli, aturan Hahn, dan prinsip of Law. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Julia. Oke, nah jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi dan sudah semangat dalam belajar kimia pada siang hari. Ya, sebelum diakhiri, ketua kelas silakan memimpin doa. Berdiri. Aturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Untuk minggu depan itu kan kita pembelajaran daring ya. Ibu belum tahu nih kalian akan dikasih tugas apa. Nanti ibu infokan lagi lewat ketua. Oke? Terima kasih semuanya.